Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Amma ba'du, anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Min 19 Jakarta Barat yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh di pertemuan yang kedua, dikarenakan kemarin kita libur Idul Adha untuk pelajaran bahasa Arab. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar bahasa Arab, alangkah baiknya kalian harus memiliki buku bahasa Arab yang kelas 6 ini. Dan yang kedua, kamu harus juga memiliki kamus bahasa Arab. Ya, apa tujuannya? Jika kalian sulit menemukan arti kata, kamu bisa buka kamus bahasa Arab. Di situ banyak arti kata-kata yang tentunya kamu tidak tahu artinya, bisa kamu cari di kamus bahasa Arab. Silakan kalian cari, beli, murah harganya kok. Ya, baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Coba dibuka bukunya halaman 6 tentang qawaid atau tata bahasa Arab. Kemarin di pertama kita sudah mengenal mufradat atau arti kata. Di situ ada isim, ada fiil. Di sini kita akan membahas tentang masalah fiil. Fiil itu artinya kata kerja. Dalam bahasa Arab, fiil artinya kata kerja. Nah, fiil yang kita bahas adalah fiil mudhari dan fiil amar, itu kata kerja. Dan juga yang ketiga tentang maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu artinya dalam bahasa Indonesia namanya objek. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Fiil atau kata kerja. Pertama, kata kerja atau fiil mudhari. Artinya kata kerja atau fiil yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contoh, yarji'u artinya sedang pulang atau akan pulang. Yang kedua, yazhabu sedang pergi atau akan pergi. Jadi perbuatan seseorang yang sedang atau yang akan dilakukan. Misalnya kita bilang yarji'u, berarti dia sedang pergi atau akan pergi. Maaf, yarji'u dia sedang pulang atau akan pulang. Yazhabu dia sedang pergi atau akan pergi. Lalu dia sedang duduk, berarti yajlisu, atau akan duduk sama yajlisu. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dikerjakan saat ini, ya, atau akan datang. Nah, bagaimana kalau kata kerjanya yang sudah dikerjakan, sudah lewat, itu menggunakan fi'il madi. Untuk perbuatan yang sudah lewat, misalnya kemarin, ya, saya pergi. Nah, berarti bukannya yazhabu tapi jahabtu. Nah, kita nggak bahas fi'il madi, tapi yang kita bahas adalah fi'il mudhari. Itu untuk fi'il madi, fi'il mudhari, ya. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja
yang sedang atau akan dikerjakan. Nah, yang kedua, fi'il amar, kata kerja perintah atau kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara kepada orang yang diajak bicara. Artinya, kata kerja itu kita menyuruh orang lain untuk berbuat. Misalnya contohnya, kata ijlis, duduklah. Nah, kita ini yang memerintahkan orang lain yang mengerjakan. Duduklah, kita menyuruh seorang untuk duduk. Ijhab, pergilah. Nah, ijhab, pergilah. Setiap fi'il amar itu di akhir hurufnya disukunkan. Ijlis, huruf sinnya ada tanda sukun. Ijhab, huruf ba-nya ada tanda sukun juga. Jadi untuk memerintahkan seseorang, kita menggunakan fi'il amar atau perintah. Misalnya kita bilang, ambillah, khuz, atau bukalah, iftah, atau minumlah, isrob, atau kata lain lagi misalnya bermainlah, il'ab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu untuk fi'il amar, itu kata kerja untuk menyuruh atau memerintahkan orang lain, ya. Nah, yang ketiga itu dua kata kerja, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, sekarang apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu artinya isim yang menunjukkan objek perbuatan. Jadi sebagai objek dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada SPOK atau SPO. S subjek, P predikat, O objek. Nah, fi'il itu sebagai predikat, sedangkan maf'ul bih sebagai objek. Contohnya kita lihat dia di halaman 7. Yaqra'u Ridwan al-kitaba. Nah, kata yang garis bawah itu al-kitaba itu sebagai maf'ul bih atau objeknya. Ridwan membaca buku. Nah, apa yang dibaca? Buku. Nah, buku itu atau al-kitabah itu sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Yaqra'u fi'il mudhari, Ridwan sebagai fa'ilnya atau pelakunya. Pelaku yang membaca, yaqra'u kata kerjanya atau fi'il, al-kitabah sebagai maf'ul bih. Contoh kedua, ya'kulu Ahmad ar-ruzza. Nah, ar-ruzza itu sebagai maf'ul bih, ya, karena objeknya atau maf'ulnya. Apa yang dimakan? Nasi. Nah, siapa pelakunya? Fa'ilnya Ahmad. Ahmad ngapain? Apa yang Ahmad perbuat? Ya'kulu, perbuatannya yaitu fi'ilnya, fi'il mudhari, sedang makan. Ahmad makan nasi, atau ya'kulu ini fi'il mudhari, ya, bisa juga diartikan Ahmad sedang makan nasi. Atau yang pertama, Ridwan sedang membaca buku karena menggunakan fi'il mudhari, ya. Jadi sedang membaca. Al-kitabah sebagai maf'ul bih, ar-ruzza juga sebagai maf'ul bih juga. Nih, contoh penggunaan 3 unsur. Ada fi'il, ada fi'il mudhari, ya. Yang pertama, yadhhabu Hasan ilal madrasati. Hasan sedang pergi ke sekolah. Mana fi'il mudhari'nya? Yal'abu. Ya, sekarang yang kedua, fi'il amar. Ya Ridwan, udkhulil fasla. Wahai Ridwan, masuklah ke kelas. Nah, kita menyuruh siapa? Menyuruh Ridwan. Wahai Ridwan,
masuklah ke ruang kelas. Jadi perintah kita ini menggunakan Ridwan untuk berbuat atau masuk kelas. Dan yang ketiga tentang contoh maf'ul bih atau objek. Ya Farid, Iqra Qur'ana. Nah, ini menggunakan fi'il amar, Iqra, bacalah. Wahai Farid, bacalah Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek. Apa yang dibaca Farid? Al-Quran. Nah, tentunya kalian sudah paham ya tentang apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amar, dan apa itu maf'ul bih. Nah, kita berlanjut kepada halaman yang berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang al-kalamu atau berbicara atau percakapan ya. Di sini ada 3 orang ya. 2 orang ada antara asatidz dan at-talamidz atau murid-murid. Ya. Baik, Bapak bacakan dulu, nanti Bapak terjemahkan, kalian simak ya, buka bukunya halaman 9. Nanti kalian perhatikan apa artinya tiap-tiap kata ya. Nah, Ustaz berkata, ayyuhat talamiz, wahai murid-muridku, hal indakum af'alul yaumiyah, apakah kalian memiliki pekerjaan sehari-hari? Naam, ya Ustaz, wahai Ustaz, lana af'alul yaumiyah, kami memiliki pekerjaan. Ya Imam, wahai Imam, maja taf'alu sobahan, apa yang kamu kerjakan di pagi hari? Ya, kita lanjut lagi halaman 10. Imam menjawab, astaiqizu minan naumi bisa'ati rabi'ati wan nisfi. Saya bangun tidur pada jam 4:30. Summa usolli subha. Kemudian saya sholat subuh. Wa adrusu sa'atan, dan saya belajar sesaat. Wa ba'da jalika, dan setelah itu usaidu ummi, saya menolong ibu saya. Summa agtasilu fisa'ati sadisati, kemudian saya mandi pada jam 6. Ajhabu ilal madrasati li ata'allama minas sa'ati sabi'ati ila sa'ati saniyata asrata naharon. Saya pergi ke sekolah untuk belajar dari jam 7 hingga jam 12 siang. Lalu saya berkata lagi, ya Sodik, wahai Sodik, maja taf'alu ba'da ruju'ika minal madrasati, apa yang kau lakukan setelah kembali engkau dari sekolah? Apa jawab Sodik? Arji'u minal madrasati, saya pulang dari sekolah bisa'ati saniyata asrata, pada jam 12. Anamu sa'ata ini, aku tidur 2 jam, yakni minas sa'atil wahidati ila sa'ati salisati masya'an, yaitu dari jam 1 sampai jam 3 sore. Usolli salatul asri fi tilka sa'ah, aku salat asar pada jam itu. Al-abu ma'a asdiqai, aku bermain bersama teman-temanku ba'da asri, setelah asar.
wa agtasilu dan aku mandi fi sa'atil khamisati masaan dan aku mandi pada jam 5 sore. Lalu Ustaz berkata lagi, wa kaifa bika ya Latif, dan bagaimana dengan kamu Latif? Maja tab'alu lailan, apa yang kamu lakukan pada malam hari? Latif menjawab, usolli sholatul maghribi fi sa'ati sadisati summa aqra'ul qur'ana. Saya sholat maghrib pada jam 6, kemudian aku membaca Quran. Aku sholat maghrib pada jam 6, kemudian saya membaca Quran. Ba'da jalika, setelah itu aku makan, wa usaidu tilfaja, dan aku menyaksikan televisi, ma'a usrati, bersama keluargaku, ila sa'ati sabi'ati, sampai jam 7. Wa uzkiru durusi ila sa'ati tasi'ati summa anamu, dan aku mengulang pelajaranku hingga jam 9, kemudian saya tidur. Lalu Ustaz berkata, kam sa'atan tanamu lailan, berapa jam kalian tidur semalam? Anamu samania sa'atin, saya tidur 8 jam. Minas sa'atis tasi'ati ila sa'atil khamisati sobahan, dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Ya, baik, itulah terjemahan mubtahadasa atau mutakalim antara Ustadz dengan Imam, Shodiq, dan Latif yang telah menanyakan tentang kegiatan sehari-hari, baik pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, di sini ada 5 pertanyaan di halaman 10. Ada 5 pertanyaan. Nah, Bapak bacakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, hal litalamiji af'alul yaumiyatun, apakah bagi murid-murid memiliki kegiatan sehari-hari? Nomor 2, mata yastaiqizu imamu fis sobahi, kapan imam bangun di pagi hari? Nomor 3, hal yusaidu imamun ummahu, apakah imam menolong ibunya? Ya, lanjut nomor 4, halaman 11. Mata yarji'u Shodiq minal madrasati, kapan Shodiq kembali dari sekolah? Dan nomor 5, hal yusaidu Latif tilfaja, apakah Latif menonton televisi? Ya, baik, itulah 5 pertanyaan yang telah Bapak terjemahkan. Artinya, jika kalian sulit menemukan arti kata, silakan buka kamus bahasa Arab. Bagi yang belum punya, ya boleh kalian cari di Google atau yang lainnya. Demikian, terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.